Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang nonton video ini. Jadi kembali lagi sama saya Delora Amelia. Nah, karena dari lahir aku tinggal di Balikpapan, jadi kali ini aku bakalan buat video 10 wisata yang wajib kalian datangi di Balikpapan. Balikpapan ini letaknya ada di Kalimantan Timur, sebelahan sama ibu kota terbaru yaitu Penajam Pasir Utara. Tetanggaan juga sama Samarinda. Jadi sebenarnya Kalimantan Timur tuh gak serem-serem banget guys. Gak juga seperti yang kalian pikirin bahwa Kalimantan Timur itu seserem itu, karena sukunya adalah suku Dayak. Seperti aku lahir di Balikpapan, tapi mama aku tuh sebenarnya orang Banjar dan bapakku tuh sebenarnya orang Jawa. Jadi aku nih orang apa? Orang Balikpapan kali ya. Jadi nggak semua di Balikpapan itu adalah orang Dayak, dan nggak semua Balikpapan itu adalah hutan yang seperti kalian pikirin. Dan nggak kalah menariknya loh, karena di Balikpapan juga ada tempat wisatanya. Walaupun di Balikpapan tidak ada gunung-gunung, tapi di Balikpapan juga ada seperti batu-batuan. Nah, selain bukit-bukitan atau batu-batuan ini ada di Balikpapan itu juga terkenal akan pantainya. Walaupun pantainya nggak sebagus di Bali, walaupun pantainya nggak sebagus di Sulawesi, walaupun pantainya nggak sebiru pantai-pantai kalian yang di sana, pantai kita juga termasuk luas guys. Nah, karena pantai Balikpapan itu juga luas, jadi pantai juga bakalan termasuk dalam salah satu wisata yang ada di Balikpapan. Oke, nggak usah kita basa-basi lagi, kita lanjut aja sekarang 10 wisata yang wajib kalian kunjungi saat ada di Balikpapan. Cekidot. Pertama, aku bakalan sebutin wisata Balikpapan yang dekat bandara, yaitu Pantai Manggar. Pantai Manggar ini dari Bandara Balikpapan itu tuh sekitar 11,5 km atau sekitar setengah jam, 23 menit sampai 30 menit. Di situ tuh pantainya seperti ini. Setiap weekend atau hari Minggu itu biasanya dikunjungi sama orang Samarinda. Kenapa orang Samarinda selalu datang ke Balikpapan? Itu dikarenakan di Samarinda hanya ada sungai, dan di pusat Balikpapan ini ada pantai guys. Makanya orang Samarinda sering berlibur ke Balikpapan untuk mendatangi pantai. Nah, ini salah satu buat kalian yang di luar sana. Kalau ke Balikpapan bisa langsung datangin ke Pantai Manggar, karena di situ juga lebih dekat dari Bandara Sepinggan. Kalau kalian masuk Pantai Manggar, kalian juga harus menyiapkan uang untuk bayar tiket masuknya. Masuknya itu sekitar 25.000 sampai 35.000. Dan di situ juga tergantung kalian naik apa. Kalau kalian naik mobil, harganya agak lebih mahal sedikit. Kalau kalian naik motor, harganya lebih murah. Tapi kalau kalian nggak pakai helm naik motor, di situ masuk gratis guys, karena disangka kalian orang sana. Kita lanjut wisata yang kedua. Cikidot. Nah, dari Pantai Manggar tadi, kalian bisa lurus lagi ke sana sekitar mungkin 3 atau sampai 7 kiloan. Itu tuh kalian bakalan sampai di Pantai Lemaru. Nah, kalian tahu Pantai Lemaru tuh banyak banget pohon-pohonnya, tapi di sini sangat disayangkan karena biaya masuknya juga lebih mahal daripada Pantai Manggar. Di situ bagus banget buat kalian yang foto-foto, karena di situ tuh masih asri banget. Biasanya di Pantai Lemaru dijadikan buat yang pasang kayak tempat tidur gitu, karena di situ banyak pohon-pohon guys. Jadi kalian yang buat anak muda bisa banget taruh tempat tidur yang kayak digantung-gantung gitu loh. Di Pantai Lemaru ini pantainya tuh lebih lapang guys. Kenapa lebih lapang? Karena bibir pantainya itu lebih jauh, jadi banyak pasirnya gitu, makanya terlihat lebih lapang. Nah, aku percepat lagi guys. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Cekidot. Nah, untuk yang ketiga, kita lanjut ke pusat kota. Pusat kota Balikpapan itu ada di daerah Kalandasan. Kalandasan kalian bisa mengunjungin Pantai Benua Patra. Pantainya tuh seperti ini. Jadi di belakang itu, dia tuh kayak ada batu-batu gitu, dan di situ bagus banget buat foto-foto. Dulu tuh di atas itu ada gazebo-nya guys. Cuman karena sudah agak lama, mungkin gazebo-nya tuh sekitar aku masih kecil. Terus sekarang udah nggak ada gazebo-nya, jadi kayak ditempatin orang duduk biasa gitu aja. Dan di sini tuh tempat terfavorit kalau kalian sore-sore, karena di situ tuh kalian bisa lihat langsung sunsetnya yang begitu bagus. Kalian bisa naik ke batu-batu atas itu, dan kalian bisa foto-foto di situ. Ini juga wajib banget kalian datangin, karena di sini ada pusat kota. Minggu sore, pas di luarnya itu kalian bisa CFD di situ guys, pagi atau jogging sore. Karena anak-anak muda Balikpapan rata-rata pada ke situ untuk nikmati sunset.
Nah, berita bagus kalau buat yang ke Pantai Batu-Batu, di sana itu gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar-bayar gitu. Kalau misalkan ada tukang parkirnya, mungkin kalian cuma butuh bayar uang 2.000 doang buat tukang parkirnya itu. Karena di sana masuk nggak dipungut biaya. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Nah, kalau keempat ini, istananya lagi sedikit dari Batu-Batu guys. Jadi jaraknya tuh mungkin sekitar 1 kilometer. Itu tuh termasuk dekat karena masih satu daerah. Dari pusat kota. Nah, di situ tuh tempat orang kulineran. Tapi di situ kalian bisa sambil makan sambil ngeliat laut juga. Itu namanya daerah Melalai. Nah, biasanya kalau zaman dulu, zaman aku masih SMP, di situ tuh di jalanannya tuh banyak anak-anak muda yang suka ngetrek-ngetrek di jalan. Tapi sekarang yang dominan ngetrek-ngetrek itu udah nggak ada guys, karena dari perubahan zaman Balikpapan semakin maju, anak-anaknya juga semakin gaul-gaul. Jadi di situ biasanya ditempati kulineran sambil bisa ngeliat pantai guys. Nah, karena dari tadi pantai-pantai melulu, kita lanjut ke yang tinggi-tinggi. Di mana tinggi-tinggi? Di kilo 45. Aku udah pernah ke sana, aku udah pernah naik ke sana. Jadi tuh fotonya tuh kayak gitu. Tuh. Di sana tuh tinggi banget. Aku lupa bayar berapa, sekitar mungkin 20.000 satu orang atau 15.000 sekitar segitu. Jadi itu tuh baru ditemuin batu Cina seperti itu. Gak lama guys, mungkin zamanku SMA kali ya. Jadi tuh aku ke sana tuh, dan secantik itu. Memang jarak tempuhnya itu mungkin sekitar 7 kilo masuk ke dalam. Terus kita tinggal jalan kaki deh ke atas. Nah, di atas itu juga biasanya dijadikan kemah-kemahan buat anak-anak muda yang suka berkemah. Jadi pas pagi-pagi atau subuh-subuh pas sunrise datang, kalian bisa nikmatin tuh manusia di atas awan. Jadi kita manusia, awannya di bawah. Itu keren banget, sumpah. Jadi kalian wajib banget datangin kalau pas kalian lagi ada di Balikpapan. Pengen sih kesana lagi, cuman badan ini suka tak mampu. Nah, untuk wisata selanjutnya itu ada Taman Bakapai guys. Taman Bakapai ini tempatnya juga ada di pusat kota. Nah, di situ tuh biasanya banyak bapak-bapak sama ibu-ibu pada dudukan, sama anak kecil juga suka main remote control yang mobil-mobilan itu. Di sana juga ada tempat kulineran buat makan. Di situ tuh kayak ada air mancur gitu. Terus tuh terjun deh ke bawah gitu. Terus tuh biasanya ada tempat injak-injak buat nenek-nenek sama kakek-kakek. Kalau yang kakinya lagi sakit-sakit gitu. Nah, di situ juga biasanya ada khusus tempat anak muda yang suka nongkrong low budget gitu. Nah, aku rekomendasiin sih ayamnya di situ juga enak karena ayamnya di situ gede-gede banget. Ada sate-satean tusuk-tusukan gitu loh. Kalau kalian mau makan tusuk-tusukan yang kangen di Jawa-Jawa gitu. Di situ tuh kalau malam cantik banget nek, cantik beneran. Karena di situ banyak lampu-lampunya. Dan di situ juga nggak dipungut biaya karena di situ tamannya kota. Jadi kalian di situ cuman bayar parkir aja. Kita lanjut ke wisata berikutnya. Di sini sih bukan tempat wisata ya, Nek, tapi kalian wajib banget kesini karena apa? Karena di sini tuh ada rumah di atas air yang mirip banget sama Maldives. Tapi Maldives versinya itu villa, kalau di sini rumah-rumah warga. Jadi rumahnya itu ada di atas air, fotonya kayak gitu tuh. Apalagi kalau kalian kesini pas lagi udah mau maghrib, sudah sore-sore gitu, jadi sunset tuh kelihatan banget. Di situ juga kalian bisa ngeliat pemandangan, ada tangki-tangki Pertamina guys. Kalian bisa lihat dari situ ada obor-obornya juga. Biasanya orang-orang pada mampir ke situ sih kalau pas lagi goes. Tuh, contoh fotonya kayak gitu. Jadi banyak banget orang foto-foto di situ pas habis olahraga. Lokasinya tuh kayak ada di ujung. Aku bingung sih ngejelasinnya di ujung mana. Bapak nih aku di sini, Nek, muternya juga bakalan balik ke situ lagi, Nek. Nah, tapi di sini sih keren karena di sini tuh hebatnya itu loh, Nek. Ada rumah di atas air, Nek, kayak di Maldives, kayak di Berau, keren banget dong, ya kan? Di sini juga mayoritas orangnya tuh ramah-ramah. Wisata yang terakhir, aku lupa sih ini wisata yang keberapa, pokoknya yang terakhir dah ya kayaknya deh. Terakhir ini pusatnya ada di Lemaru, samanya lagi sedikit, namanya Teritip. Di sini tuh banyak banget orang yang nggak tahu ada wisata apa di sini. Di situ tuh ada pantai yang bener-bener asri banget, jarang dikunjungin orang karena
mayoritas orang Balikpapan pada nggak ada yang tahu kalau di situ tuh ada pantai yang sebagus itu. Nih fotonya, cantik kali. Karena di sini tuh bukan resmi dibuka untuk umum, jadi banyak warga Balikpapan yang pada nggak tahu. Tapi buat kalian yang nggak tahu ya nek, di situ juga bisa dikunjungi nek, walaupun di situ bukan tempat umum. Bagus banget, cocok banget buat kalian yang benar-benar mau menikmati hawa-hawa sejuknya angin pantai dengan suara-suara gerumuh air, dan di situ juga banyak pohonnya. Jadi buat kalian bingung kalau ke Balikpapan itu mau kemana aja, kalian wajib banget datangin wisata-wisata yang tadi aku sebutin. Kalau mau ngajak jalan-jalan bisa hubungin aku juga, nanti aku temenin. Itu aja informasi yang udah aku buat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ke Balikpapan. Nah, buat kalian yang suka video ini, mohon banget untuk di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Sekian ya video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.